Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Yola Febera Anggraini. Di sini aku akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Pengertian modal kerja merupakan investasi dalam jangka pendek atau investasi dalam harta lancar atau gross asset. Modal kerja dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu modal kerja kotor atau gross working capital dan modal kerja bersih atau net working capital. Modal kerja kotor adalah jumlah harta lancar dan modal kerja bersih adalah jumlah harta lancar dikurangi jumlah utang lancar atau accrued liabilities. Manajemen modal kerja mengelola harta lancar dan utang lancar agar harta lancar selalu lebih besar daripada hutang lancar. Gross asset dan gross liabilities kedua-duanya merupakan short term financial. Tujuan dari short term financial management adalah untuk mengelola tiap-tiap unsur gross asset seperti inventory, accounts receivable, cash dan marketable securities, dan current liabilities, account payable, accruals, dan notes payable untuk mencapai keseimbangan antara profitabilitas dan resiko yang memberikan kontribusi yang positif kepada nilai perusahaan. Dua konsep modal kerja menurut Munawir, ada tiga konsep modal kerja yang umum digunakan, yaitu yang pertama konsep kuantitatif. Konsep ini menitik beratkan kepada kuantum yang diperlakukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana atau fund yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Yang kedua adalah konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek atau net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun para pemilik perusahaan. Yang ketiga adalah konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Yang ketiga adalah jenis modal kerja. Yang pertama modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen dibagi menjadi dua, yakni yang pertama modal kerja primer adalah modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk meminjami agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Yang kedua modal kerja normal merupakan modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Kedua, modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lainnya mempengaruhi perusahaan. Dibagi menjadi tiga bagian, yaitu A. Modal kerja musiman merupakan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. Misalnya perusahaan biskuit harus menyediakan modal kerja lebih besar pada musim hari raya. Yang B. Modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Yang C adalah modal kerja darurat. Modal kerja ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Yang keempat adalah kebijakan modal kerja. Yang pertama, kebijakan konservatif. Kebijakan konservatif merupakan pemenuhan modal kerja yang lebih menggunakan sumber dana jangka rencana banyak panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek. Yang kedua, kebijakan moderat. Perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Yang ketiga,
kebijakan agresif. Dalam kebijakan agresif, perusahaan mendanai asetnya dengan sumber dana jangka pendek. Selanjutnya, sumber modal dibagi menjadi 4, yaitu hasil operasi, penjualan surat-surat berharga, penjualan aktiva tetap, dan sumber lainnya. Pada sumber lainnya memiliki 4 bagian, yaitu kredit bank, pinjaman jangka pendek, hutang dagang dari perusahaan, dan lain-lainnya. Fungsi manajemen modal kerja. Yang pertama, menyesuaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjualan. Jumlah modal kerja sangat tergantung pada volume kegiatan bisnis. Makin tinggi kegiatan bisnis, makin besar modal kerja dibutuhkan untuk membiayai kegiatan tersebut. Yang kedua, membantu memaksimumkan nilai perusahaan, yaitu dengan cara memperkecil biaya modal untuk meningkatkan hasil retur. Makin besar modal kerja diperoleh dari pinjaman jangka pendek tanpa bunga, misalnya para pemasok maka makin kecil dari sumber modal permanen, dan dengan demikian akan menurunkan biaya modal. Penentuan besarnya modal kerja. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan modal kerja antara lain: yang pertama, skala usaha perusahaan; yang kedua, aktivitas perusahaan; yang ketiga, volume penjualan; yang keempat, perkembangan teknologi; kelima adalah periode perputaran atau periode terkaitnya modal kerja; yang keenam adalah pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Menentukan kebutuhan modal kerja. Untuk menentukan besar kebutuhan modal kerja, metode ini bisa digunakan sebagai berikut. Yang pertama, metode keterkaitan modal kerja. Untuk menentukan besarnya modal kerja dengan menggunakan metode ini, ada 2 faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu mode terkaitnya modal kerja dan proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Semakin lama periode terkaitnya modal kerja, maka semakin besar jumlah kebutuhan modal kerja, dan sebaliknya. Yang kedua, metode perputaran modal kerja. Dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video aku. Semoga bermanfaat untuk kalian tentang pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa kalian like, komen, dan share ke teman-teman kalian sebanyak mungkin. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian terus bisa melihat video-video aku selanjutnya. Thank you semuanya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.